buat ibunya. Lalu hari ini kita ada kedatangan Ekombot. Jadi Ekombot itu robot virtual yang akan menemani pembelajaran kita hari ini. Sudah siap untuk belajar bersama Ekombot? Siap, Bu. Oke. Nah, tadi kita terus membahas kimia hijau. Kimia hijau sebetulnya apa sih kimia hijau itu? Ibu mau anak-anak sendiri merumuskan apa itu kimia hijau dari perbandingan kedua gambar di sini. Bu, itu mah yang dikirim mah gambarnya kotor banget, Bu, kayak Banyak bawang. asapnya, Bu. Banyak Lebih bersih dan asli, Bu. Bersih, Bu. Kontras banget. Nah, coba kira-kira dari perbedaan gambar ini, misalnya ibu bilang yang kiri itu kota yang tidak menerapkan kimia hijau, sedangkan yang kanan itu merupakan kota yang menerapkan kimia hijau. Jadi apa sih kimia hijau itu? Ada yang bisa menjawab? Saya mau coba, Bu. Berarti kimia hijau itu merupakan cara kita menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asli dengan mencegah timbulnya limbah berbahaya sejak awal, ya, Bu. Coba kita cek. Nah, betul sekali ya Ali. Tangan untuk Ali. Nah, jadi kimia hijau ini pendekatannya akan kita pelajari supaya kita tahu nih gimana cara mencegah limbah supaya lingkungan di sekitar kita yang kita tinggal ini aman, bersih dan nyaman untuk ditinggali. Oke. Nah, ini dia Ekombot. Jadi Ekombot ini adalah sebuah media pembelajaran yang dibuat pertama. Kita bisa ngobrol langsung nih sama Ekombot lewat chat. Jadi kita bisa bahas tentang mapa hujan, bisa bahas tentang kimia hijau, juga diintegrasikan dengan sains, teknologi. Jadi nanti kita lihat fenomena yang ada di Ekombot. Sudah siap eksplorasi? Siap. Oke, kita mulai eksplorasi bersama Ekombot. Nah, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan tentang kimia hijau. Ternyata Ekombot ini ngasih tahu nih bahwa kimia hijau itu terdapat 12 prinsip utama. Coba nih, ada mencegah limbah, ada mendesain bahan kimia yang aman. Coba diperhatikan kira-kira kalau kita membuang sampah nih ke sungai, prinsip nomor berapa aja nih yang dilarang? 9, Bu. 9. Nomor 1, Bu. Terus berapa lagi nih? Ini 1, 2, 3, 4, 12, Bu. 12. Nah, tadi sudah banyak sekali bahkan ternyata ketika kita membuang sampah ke sungai, prinsip utama yang dilarang adalah prinsip nomor 1, yaitu mencegah limbah. Jadi ketika kita membuang sampah ke sungai, kita itu berarti membiarkan limbah terbuang begitu saja ke alam. Seharusnya kita itu bisa mencegah pembuangan limbah. Maka dari itu kita akan merumuskan nih bagaimana ya cara kita mencegah limbah. Coba kita mulai eksplorasi 1, siap? Jadi nih bisa langsung anak-anak bisa tanya juga kayak Ekombot kalau misalnya belum ngerti. Nah, ini kan ada foto tumpukan sampah. Nah, kira-kira kalau misalnya tumpukan sampah terus dibiarkan seperti apa ya? Coba Ekombot sepertinya punya pertanyaan untuk kita. Nah, coba masalah apa yang ditimbulkan oleh musim hujan jika tadi tumpukan sampah ini terus-menerus dibiarkan? Banjir terus. Ada yang mau coba bantu Ibu untuk jawab di depan nih? Saya mau coba ketik, Bu. Oh, boleh. Ketiknya di sini ya. Ayo, Li, maju, Li. Coba. Tsunami, Li. Nah, terima kasih Ali sarannya. Nah, terima kasih tepuk tangan untuk Ali. Nah, jadi kalau kan kalian bisa langsung akses nih Ekombot. Jadi nanti jawaban kalian bisa langsung masuk ke Ibu dan Ibu bisa langsung cek. Jadi yang dijawab Ali itu betul, banjir. Karena kan kita lihat nih di bawahnya kalau misalnya sampahnya terus menumpuk akan terjadi banjir. Nah, Ekombot ini bisa membantu kita merancang bagaimana supaya tidak terjadi banjir dengan eksplorasi 2. Sudah siap? Siap. Oke, kita mulai nih. Mulai eksplorasi 2. Nah, coba perhatikan nih gambar-gambar yang ada di depan. Kira-kira ini kegiatan apa ya? Bersih-bersih sungai, Bu. Oh, boleh mau jawab? Dari gambar itu tuh dilihatin kalau itu tuh sepertinya mapa hujan nih, Bu. Kayak kegiatan bersih-bersih sungai gitu sama ada acara keseniannya itu. Nah, betul. Kang Dedi. Ada Pak Dedi. Iya. Ini adalah mapa hujan. Jadi yang disebutkan oleh Fauzil itu benar. Nah, kira-kira apa ya hubungan antara mapa hujan dengan tadi banjir nih yang udah dijawab oleh Ali? Ada yang mau coba menjelaskan hubungan keduanya itu seperti apa? Aku lagi boleh, Bu.
Boleh di depan biar dijelaskan nih ke teman-teman. Oh, banyak gede ya. Nih, Nah, gimana tuh? gimana Jil? Hubungan dari Mapak Hujan ini karena apa sudah gotong royong membersihkan sampah-sampah di sekitar sungai. Nah, bisa mencegah terjadinya banjir di kemudian hari saat musim hujan. Seperti itu mungkin. Nah, oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Fauzil. Tadi dijelaskan oleh Fauzil bahwa Mapak Hujan itu membantu dalam mitigasi bencana banjir. Nah, ternyata selain ini tuh kita juga bisa membuat sesuatu nih biar pencegahan banjirnya lebih maksimal. Coba ibu pengen anak-anak memperhatikan ini. Oh, pipa Bu. Oh, mana gambarnya? Nah, pipa. Apa ini? Lubang biopori, Bu. Lubang biopori. Lubang biopori, Bu. Kok tahu? Udah tahu? Soalnya ayah saya pernah bikin. Oh, nah, apa tadi lubang biopori? Betul. Jadi ini adalah lubang biopori yang apakah kamu sudah ikut membuat? Pernah Ibu sama Bapak. Ah, betul. Jadi di dalamnya itu ini ada apa nih? Coba dilihat. Ada sisa-sisa makanan Ibu. Nah, itu contoh sampah organik apa? Kulit pisang. Buah terus. Nah, betul. Kira-kira apa ya hubungan ini dengan tadi prinsip kimia hijau yang pertama? Oh, hubungannya Bu kan? Iya, Bu. Itu kimia hijau pertama itu kan tentang mencegah limbah ya Bu. Iya, betul. Jadi kalau kita pakai biopori ini kan tadi ada sampah-sampah organik tuh. Ya. Sampah-sampah organik bisa kita taruh di dalam lubang biopori. Kemudian nanti tuh kayak ada cacing-cacing kan Bu ya? Iya, betul. Nah, fauna tanah kan di situ tuh. Nah, itu tuh bisa ngebuat si makanan tuh jadi namanya apa ya? Kompos. Iya, Nah, jadi pupuk kompos. jadi Betul. kompos. Terus kan di bawahnya itu ada air kan Bu. Heeh. Selain bisa buat kompos, ternyata si biopori ini kan ada lubang-lubangnya tuh Bu di bawah. Jadi ketika hujan tuh bisa juga nyerap air hujan. Nah, Jadi iya, betul. persediaan air tanah gitu mungkin Bu. Iya, betul. Itu akan itu jelas sekali ya. Jadi betul. Nah, biopori ini bisa membantu menguraikan sampah. Jadi nanti dibantu nih oleh cacing, juga oleh oksigen yang masuk dari lubang-lubang ini. Jadi dia akan menjadi pupuk untuk tanaman sehingga tanahnya itu bisa jauh lebih subur. Gitu. Makmur. Sejahtera. Nah, coba sekarang kita kembali lagi ke Ekombot. Nah, ini lihat nih ada tradisi apa nih Ekombot ngasih tradisi apa ini? Mapak hujan. Mapak hujan. Di dalam itu ada tradisi apa ini? Aspek seni. Nah, jadi di tradisi Mapak hujan ini juga ada tradisi seninya. Ini ada juga singa-singaan, juga nanti masyarakat itu bisa membuat poster-poster yang berisi ajakan untuk melestarikan lingkungan gitu. Jadi dengan kita melestarikan Mapak hujan, kita juga ikut melestarikan dua aspek sekaligus, yaitu aspek seni dan juga aspek lingkungan. Jadi menurut kalian, apakah Mapak hujan itu perlu dilestarikan? Apakah Mapak hujan itu berpotensi mencegah banjir? Coba sekarang kita lihat data realnya bagaimana Mapak hujan itu berpotensi terhadap pencegahan banjir. Nah, tuh aspek matematikanya dikasih tahu nih. Terjadi penurunan volume genangan air sebesar 63,6% dalam kurun waktu 8 tahun. Jadi Mapak hujan ini berkontribusi, terutama ini Kota Bandung ya, penurunannya selama 8 tahun nih, dari 2013 ke 2025 terjadi penurunan yang cukup besar. Artinya ini apa sih kalau misalnya terjadi penurunan? Artinya Mapak hujan Berkontribusi. Sangat berkontribusi. Jadi mulai hari ini apakah kalian mau ikut nih nanti kalau misalnya udah musim hujan, ada Mapak hujan, mau ikut? Oke. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui. Belum ya? Nah, tadi coba Ibu sudah simpulkan nih beberapa kata kunci. Ada apa aja? Ada sama biopori, kimia hijau, estatis. Nah, coba sekarang kita akan sambungkan kata kunci tersebut menjadi sebuah konsep yang utuh. Ibu sudah menggambar nih. Ini ada poster yang bisa nanti kalau misalnya kalian mengingat lebih cepat bisa nih lihat poster ini.
Jadi kan tadi ada tumpukan sampah. Nah, tumpukan sampah terutama di sungai itu bisa menyumbat aliran air dan akan menyebabkan banjir. Lalu sampah ini kalau misalnya di sungai akan mengalami pembusukan anaerob sehingga dia menghasilkan gas. Kalau misalnya sampah itu baunya apa sih? Enak ya, bau busuk. Nah, gas-gas itu, gas metana, gas amonia itu terjadi ketika sampah menumpuk di dasar sungai. Ibu coba akan gambarkan. Misalnya nih, ini kita ibaratkan sebuah sungai. Lalu kalau misalnya, ini kan misalnya tanpa sampah nih, hujan turun. Lalu kan berarti kalau misalnya tanpa sampah, sungai bisa menampung air banyak seperti ini. Tetapi ketika ada sampah, dia menampungnya lebih sedikit. Nah, makanya akan terjadi banjir meluap gitu. Nah, caranya kita itu harus melestarikan dengan mapa hujan, juga membuat biopori. Nah, perilaku kita ini mendukung prinsip 1 kimia hijau dan juga SDGs poin 6, 11 dan 13. Sudah paham semuanya? Sekarang waktunya yang kalian tunggu-tunggu banget. Ini dia. Oke, bawa HP semuanya? Udah langsung di-scan ya? Ini dia. Di-scan. Sudah masuk semua? Sudah. Kita siap-siap mulai. Wah, udah masuk nih semua. Siap mulai? Oke. Mengerjakan sendiri-sendiri ya. Ini melatih kemandirian anak-anak semua. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh oh, udah ada yang selesai nih. Ayo yang lainnya nih. Nih, kita berlatih dengan pembelajaran yang sudah kita. Bukan aku yang kesatunya. Ini menang dapat apa, Bu? Ali sih. Ibu ada hadiah nih buat yang menang nih. Nih ayo nih yang belum nih, bisa disusul. Oke dulu. Yang lain Fauzi. Ayo. Udah selesai semuanya? Kita lihat nih juaranya siapa. Ibu ada hadiah nih buat Fauzi. Nih. Terima kasih, Bu. Iya, ini motivasi ya buat teman-teman. Nanti boleh share tips belajar ya ke teman-teman. Nah, karena kita sudah melaksanakan kuis, sekarang Ibu mau memberikan tugas kelompok-kelompok yang kemarin masih ingat? Oke, Bu. Nanti per kelompok itu membuat puisi, lagu, poster atau infografis. Jadi pilih salah satu, temanya menjaga lingkungan berdasarkan prinsip kimia hijau. Mengerti ya? Oke, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Ibu, tadi kan Ibu menjelaskan tentang biopori dan sampah yang ada di sungai ya Bu. Nah itu kan sama-sama tertumpuk, jadi bedanya apa antara biopori dan sampah yang ada di sungai Ibu? Oke, pertanyaan yang bagus, terima kasih. Jadi ketika kita menumpuk sampah di sungai, itu kan dia oksigennya terbatas. Jadi ketika dia tumpukannya di bawah, ketika oksigennya itu mulai habis, maka dia akan menghasilkan gas berbahaya dan berbau seperti amonia, metana. Tapi ketika dia di biopori, itu kan ada lubang-lubangnya. Itu oksigennya pasti akan selalu ada sehingga dia tidak menghasilkan gas berbahaya, tapi dia berubah jadi kompos gitu. Semuanya mengerti? Mengerti. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini silakan Pak M untuk memimpin doa. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama
silahkan piket dan jangan lupa kalau ada sampah diambil ya. Terima kasih anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.